Pada sesi ke-9 kita akan belajar lebih spesifik mengenai fitur-fitur add-on plugin. Kali ini kita akan belajar mengenai Kadera Form. Kadera Form ini sebenarnya digunakan untuk apa? Kadera Form ini sebenarnya adalah sebuah plugin yang bisa membantu kita membuat form kayak Contact Us, kayak kayak apa namanya? Oke, kita ambil contoh saja contact form, lalu ada registration form, ada booking form. Nah, itu ada job application form. Itu kita bisa buat custom di Kadera Form tanpa kita harus mengerti coding. Oke, saya akan sebelum kita masuk dalam sini, Kadera Form yang tadi kita install, kalau teman-teman klik di Kadera Form itu ada 4 buah menu besar, yaitu Form, Add-ons, Privacy Setting, dan Support. Oke, kita akan lebih banyak membahas itu form. Oke, begitu kita klik form, ini adalah tampilan menu form tersebut. Nah, teman-teman lihat di bagian atas sini ada 5 buah tombol besar, yaitu adalah new form, import, email setting, general setting, dan order form by name. Oke, nah kita akan lebih banyak bermain dengan new form. Oke, kita coba ambil misalnya kita klik new form. Nah, new form ini dia KDR form akan didirect kita ke dalam sebuah menu lagi. Ini wizard, dia sudah menyediakan, KDR form sudah menyediakan contoh-contoh, misalnya kayak contact form, apakah kita mau variable pricing form, atau registration, atau simple booking form. Nah, kita bisa pakai yang mereka sudah buatkan untuk kita. Atau kita ingin benar-benar custom dari awal, kita ingin buat yang versinya kita sendiri, kita bisa pakai dengan blank form. Saya akan jelaskan satu persatu. Untuk pertama kita akan pakai dari wizardnya Kadera Form, kita akan pakai contact form aja. Lalu kita bilang sini adalah contact us, kita kasih nama, lalu kita create form. Nah, teman-teman, secara otomatis Kadera Form akan membawa masuk kita ke halaman berikutnya sebuah template contact us, contact form yang sudah dibuatkan oleh Kadera Form. Nah, kalau kita lihat, teman-teman lihat ini sudah jadi. Dan ini sudah jadi, saya akan jelaskan sedikit mengenai menu-menu yang ada di dalam sini. Di dalam sini, di Kadera Form membagi ada 2 bagian menu besar, yaitu bagian form setting. Yang bagian atas ini ada form setting, save form, sama preview. Lalu bagian yang kedua ini ada yang namanya layout, email, processor, condition, revision, variables, dan responsive. Oke. Nah, pada bagian bawah ini, kalau teman-teman lihat, ini Kadera Form membagi blok-blok-blok. Lalu di dalam bagian blok-blok ini terdapat objek-objek seperti text box, label, dan lain-lain. Nah, lalu juga ada tanda plus yang di sini, teman-teman. Kalau teman-teman klik di sini, teman-teman akan dibawa masuk ke dalam pemilihan objek. Nah, objek ini kita sebut dengan fields. Field ini adalah objek yang bisa kita pakai. Misalnya contohnya yang tadi kita bilang, oke, saya ingin ada email address. Begitu kita klik email address, objek text box untuk email address itu akan terbentuk. Jadi si Kadera Form memberikan kita pilihan, banyak pilihan. Ini semua free. Itu dia bagi lagi dalam beberapa kategori. Ada kategori basic, select. Select ini contohnya kayak drop down box. Lalu ada checkbox. Lalu ini adalah kategori file. Kita bisa upload data. Lalu ada kategori konten. Kategori konten ini adalah customize, misalnya kayak HTML. Di sini kita bisa add HTML code.
custom HTML code. Jadi Caldera Form memberikan kita keleluasaan untuk upload, embed, misalnya contoh misalnya kita ingin embed custom code HTML code dari Google Map, itu kita bisa taruh di sini teman-teman. Lalu ada e-commerce, kategori e-commerce itu berhubungan dengan kartu kredit. Lalu ada kategori spesial. Oke, kita akan bahas ini lebih detail pada saat nanti kita membuat sebuah custom form. Oke, untuk saat ini saya akan pakai dari wizardnya bawaan dari Caldera Form. Saya akan save form. Oke, sorry ini tadi tidak kebentuk. Saya harus hapus dulu ini. Lalu saya save form. Oke, ini sudah tersave teman-teman. Kalau teman-teman lihat, kalau teman-teman klik di form setting, teman-teman akan mendapatkan detail dari form tersebut. Nama formnya apa, lalu shortcode. Shortcode ini yang harus teman-teman copy. Shortcode ini yang akan embed masuk Caldera Form ini, form yang ada di Caldera Form, ke dalam halamannya page atau halamannya post. Oke. Nanti saya akan jelaskan kepada teman-teman lebih detail. Oke. Kita lewatkan ini, kita save form kembali. Lalu teman-teman pada bagian page saya coba add new. Saya tulis ini misalnya contact. Oke, sorry. Contact us. Lalu pakai pada bagian blok ini, add block. Saya coba browse all. Nah, teman-teman muncul nih, ada Caldera Form. Teman-teman pilih, tinggal pilih teman-teman, contact us. Lalu, form yang tadi kita buat di Caldera, otomatis akan masuk ke dalam page. Nah, teman-teman lihat ya, saya tinggal publish. Oke. Ini udah terpublish. Untuk memunculkan di halaman website kita, saya akan coba masukkan ke dalam menu. Supaya teman-teman bisa lihat hasilnya. Oke. Nah, teman-teman lihat sudah ada contact us kan, karena kita tadi membuat page baru. Kita checklist, lalu kita add to menu. Ini sudah masuk, lalu kita save menu. Oke, kita lihat previewnya di websitenya kita, teman-teman. Contact us sudah muncul. Begitu kita klik contact us, ini adalah form yang kita buat tadi, bawaan dari Caldera Form, yaitu contact form. Dengan judul kita kasih contact us. Setelah kita belajar mengenai wizardnya dari Caldera Form bawaan dari Caldera, sebenarnya kita sudah belajar mengenai di poin 1, lalu di poin 5, karena tadi kita sudah berhasil publish dan embed masuk ke dalam sebuah page. Jadi tadi kita sudah berhasil publish, sudah muncul juga di halaman websitenya kita. Nah, kali ini kita akan belajar lebih spesifik mengenai Caldera Form kalau kita ingin desain dari blank form. Jadi kita akan pelajari lebih detail mengenai email settingnya bagaimana, general settingnya bagaimana, lalu kita akan lebih deep lagi mengenai fields, lalu bagaimana caranya kita mendesain sebuah form kosong menjadi sebuah bentuk form yang kita inginkan. Oke, kita langsung masuk ke live demonya. Oke, saya akan add form lagi. Lalu saya akan, kita akan membahas email setting terlebih dahulu. Kalau kita klik email setting, Caldera Form ini bisa mempergunakan email setting yang ada di dalam WordPress untuk mengirimkan email pada saat pengunjung website kita isi data dan send. Nah, email system ini bisa dipakai oleh Caldera untuk mengirimkan email
email ke si pengunjung bahwa terima kasih Anda telah submit pertanyaan di halaman website kita, di halaman websitenya kami. Contohnya seperti itu. Oke, kita close. General setting lebih ke fitur-fitur bawaan dari Caldera, misalnya seperti alert style, itu kita mau aktifkan apa tidak. Form style-nya itu kita mau aktifkan apa tidak. Grid structure-nya, enable free CDN-nya seperti apa. Nah, ini kita bisa lihat. Contohnya saya ingin ngerti mengenai alert style ini apa sih. Nah, alert style ini ternyata adalah sebuah fitur yang bisa membantu kita pada saat desain di Caldera untuk email settingnya, untuk fitur emailnya. Nah, kalau kita di navigate dari yang tadi alert style ini, kita akan mempelajari bagaimana membuat configure email setting dan di dalam form tersebut. Oke, kita lewatkan saja. Kita pakai yang standar. Kita tutup, lalu kita akan membuat new form. Nah, kali ini kita akan membuat new form mengenai dari blank form, jadi benar-benar kosong, teman-teman. Contohnya saya ingin pakai misalnya submit quotation ya, submit question ya gitu ya, kalau pertanyaan gitu. Oke, create form. Nah, teman-teman, ini adalah blank form bawaan dari Caldera. Kalau teman-teman tadi ingat pada video sebelumnya, kalau kita pakai wizard itu semuanya sudah ada, sudah dibuatkan oleh si Caldera. Sudah ada objek textbox-nya, sudah ada objek labelnya, sudah ada objek button-nya. Nah, kali ini sama sekali kosong, teman-teman. Kita mesti desain dari awal. Oke. Karena ini ada submit question. Contoh saya ingin ada field submit question itu ada field pengunjung itu harus isi user namanya, alamat emailnya, lalu pertanyaannya apa? 3. Jadi nama, alamat email, dan pertanyaannya. Oke, berarti ada 3 buah section dengan nama, alamat email, dan pertanyaannya. Dan ada section tambahan terakhir, itu adalah section button. Oke, kita coba buat ya teman-teman ya. Nah, pada layout builder ini, kalau teman-teman lihat ada highlight seperti ini. Kalau ini ada blok, sebuah apa namanya, tempat yang bisa kita taruh objek field. Kalau teman-teman lihat, kalau tanda X ini berarti kita hapus. Kalau tanda split ini berarti kita ingin bagi blok ini menjadi 2. Kita kalau split lagi, bagi lagi. Kita split lagi, bagi lagi. Terus seperti itu. Nah, kalau kita lihat kan, begitu kita split ada tombol minus. Kalau minus ini berarti kita menghapus dan jadi merge kembali lagi. Ini merge kembali lagi, ini merge kembali lagi. Oke. Lalu ada tombol yang garis 3, ini ada tombol begitu kita klik tahan, kita bisa geser-geser teman-teman. Kita mau geser kemana? Oke. Lalu tombol plus ini adalah add field to row. Sebenarnya sama dengan add field ini. Kalau kita klik, dia akan membawa kita ke dalam field-field yang sudah disediakan oleh Caldera. Kita tinggal pakai yang mana aja sesuai dengan kebutuhan. Oke. Nah, setelah ini hapus dulu teman-teman. Nah,
Kalau teman-teman lihat nih ada garis putus-putus lalu ada tanda plus. Ini berarti kita ingin add new row. Nah, ini tadi yang saya bilang blok, kita akan add blok baru pada baris baru. Nah, dia akan terbentuk blok baru, satu baris blok baru, teman-teman. Oke. Tadi karena kita butuh 4, berarti saya butuh 4 seperti ini. Lalu pada blok yang pertama saya akan add. Contoh tadi adalah saya ingin nama. Nama berarti itu adalah single line text name. Nama Slack. Oke. Nah, teman-teman, begitu kita add tadi single text field, ini adalah property dari single line text ini. Ada ID-nya, ada name-nya, ada slug. Slug ini identitas, jadi ini harus unik. Lalu ada condition, ini nanti kita akan lebih spesifik belajar. Lalu ada required ini kalau kita klik pada saat user input di dalam form tersebut, yang required field ini harus diisi. Kalau tidak diisi, dia tidak akan bisa kirim. Dia tidak bisa akan submit. Oke. Nah, ini kalau kita lihat ada description, ada custom class. Nah, teman-teman perhatikan yang sebelah sini. Mask input. Kalau kita enable input marks, ini kita bisa masukkan seperti kayak teks yang untuk password. Jadi kita klik angka tapi munculnya warna bintang. Munculnya bintang, sorry. Nah, sementara kita abaikan dulu. Lalu kita ke yang berikutnya. Yang berikutnya adalah alamat email. Nah, kita pakai email address fieldnya ini. Seperti yang tadi saya bilang, ini kita ketik, kita tulis email, Slack-nya dia akan muncul sendiri, email. Oke, ini sudah selesai. Lalu kita, sama question-nya. Question-nya bentuknya adalah yang besar. Kita akan pakai namanya paragraph text array, text area. Nah, ini besar, ini adalah question. Oke. Ini kita bisa kasih misalnya 10 row maksimal. Kemudian terakhir kita akan masukin adalah button. Button di sini adalah tipenya, kita bilang ini adalah submit. Type-nya submit. Jadi button type-nya itu ada beberapa tipe yang diberikan, itu ada submit, bawaan bahwa kita pada saat dia submit data ini dia akan men-trigger yang namanya prosesor, sehingga dia akan men-trigger yang namanya prosesor. Begitu juga dengan next page, previous, dan reset. Kalau button ini kita bisa kasih behavior kepada si button submit ini untuk melakukan sesuai dengan yang kita inginkan. Oke. Untuk sementara kita akan pilih submit dulu, teman-teman. Lalu kita akan save form terlebih dahulu. Oke. Nah, form ini sudah selesai, teman-teman. Berikutnya, setelah dia submit, apa yang ingin kita lakukan? Yang tadi saya bilang, kita masuk ke layer ke halaman ini. Oke. Setelah form kita jadi, kita akan masuk ke menu kedua yaitu email notification setting. Email notification setting ini mengontrol bila
ada customer atau pengunjung website kita yang submit question, kita ingin si Caldera Form itu memberitahukan kita melalui email. Oke, sebelumnya saya akan buat 2 buah email dummy melalui cPanel menggunakan, oke, ini contohnya adalah penerima @belajarwp.bimtek.id. Oke, limited, saya create password. Oke, saya contohnya saya create. Oke, lalu saya create lagi. Enggak pengirim. Oke, teman-teman. Saya akan coba masuk ke dalam penerima. Kita open, ini ada webmailnya penerima. Oke. Lalu kita kembali ke Caldera Form. From email ini kita akan ganti menjadi pengirim. Lalu ini akan menjadi penerima. Oke, kita copy. Subjeknya bisa question. Submit the question. Please check. Oke. Itu selesai, berarti kita tinggal save form. Oke. Teman-teman, sekarang saya akan coba embed masuk ke sebuah page yang submit question gitu ya. Lalu bloknya itu adalah Caldera Form, kita pilih submit question form, kita publish. Oke. Saya akan sedikit lebih cepat, teman-teman. Teman-teman bisa ulang video ini dengan start stop sehingga teman-teman tidak ketinggalan. Lalu oke, kita pada bagian menu, saya akan insert masuk menu baru, itu submit question ke dalam menu website kita. Setelah sudah masuk, kita save menu. Oke, ini sudah masuk, teman-teman. Kita balik ke website yang kita sudah masuk ya, teman-teman. Submit question. Saya coba klik submit question, lalu saya akan input misalnya layong gmail.com. Questionnya adalah test submit question belajar WordPress. Oke, submit. Begitu submit, form has been successfully submitted. Thank you. Pada saat selesai disubmit, email dari penerima @belajarwp.bimtek.id ini akan menerima email pemberitahuan dari Caldera Form bahwa ada sebuah pertanyaan yang disubmit oleh pengunjung kita. Teman-teman lihat, submitted question, please check. Detailnya semua ada, nama layong@gmail.com, question test submit question belajar WordPress. Dengan begini, teman-teman bayangkan bahwa setiap ada pengunjung yang submit question di form di halaman submit question, teman-teman akan mendapatkan pemberitahuan dari Caldera Form melalui WordPress ke emailnya kita.
Oke, kita akan sedikit modifikasi dari form submit question yang kita tadi. Kita akan add prosesor. Prosesor ini adalah harus di-trigger saat submit button diklik. Begitu klik, prosesor ini akan jalan. Oke, kita akan coba use prosesor autoresponder. Kita ingin membuat pada saat si pengunjung ini input submit question di halaman kita, begitu dia klik submit, tidak hanya si penerima, si yang punya website itu terima email pemberitahuan, tapi kita ingin juga si pengunjung juga menerima email pemberitahuan bahwa pertanyaan yang dia submit sudah kita terima gitu. Jadi kita bisa bilang from, katakanlah ini kita bilang from name pengirim belajar WP, emailnya itu adalah pengirim @belajar wp.intek.id, ke siapa? Contohnya penerima gitu ya, penerima, submitnya apa? Thank you gitu ya. Oke, itu kita selesai. Kita klik di condition use. Nah, kita klik use, ini ada, kalau kita ada role yang ingin kita tambahkan, kita bisa klik add role. Nah, karena ini tidak ada, kita mengandalkan dari tombol submit, kita add role-nya standar dari WordPress, standar dari Kadera Form, sorry. Dengan begini, ini sudah selesai teman-teman. Kita save form kembali. Oke, kita akan tes ya teman-teman ya. Submit question. Katakanlah saya bilang ayo, lalu emailnya adalah penerima. Oke, kita cek lagi penerima ini udah oke, benar. Lalu tes kedua, belajar WordPress. Oke ya, kita submit ya teman-teman ya, submit. Dan form has been successfully submitted. Kita lihat di email penerima. Oke, maaf teman-teman, sepertinya saya salah, udah kekeliruan. Kita terbalik, ini adalah penerima, ini ada pengirim. Oke, maafkan, ini terbalik, pengirim. Save form, kita submit kembali, submit question. Ayo, pengirim, pengirim, tes ketiga, belajar WP. Submit, form has been successfully submitted. Kita cek email penerima dulu. Oke, tes ketiga, belajar WP. Oke, kita cek email pengirim, apakah dia prosesor ini tertrigger. Oke, should be ada email masuk. Nah, teman-teman lihat ya. Ada email thank you dari Kadera Form. Hai pengirim, thanks for your email. We get back to you as soon as possible. Sesuai dengan ya
ada di sini. Oke. Lalu kita akan membuat sebuah form submit question ini menjadi sedikit lebih kompleks dengan adanya role dan adanya condition. Oke, kita coba. Kita ingin bahwa question yang disubmit itu bisa ditujukan untuk beberapa department. Contoh, oke, saya akan tambahkan sebuah row baru, lalu saya akan drag ke atas. Oke, di sini saya akan tambahkan yaitu namanya drop down select. Yang teman-teman lihat, drop down select ini kita kasih nama adalah department. Slugnya dia akan muncul sendiri, lalu kita akan kasih option. Contoh misalnya ini adalah sales. Lalu kita add option berikutnya adalah technical. Lalu yang terakhir kita add misalnya billing. Oke, kita save form. Lalu kita coba lihat di halaman submit question dia di website. Oke, sudah masuk. Oke, kita akan kasih yang sedikit lebih kompleks. Saya akan membuat sebuah email, 3 buah email baru. Contoh misalnya sales step. Oke, right. Lalu saya akan create tag Nico depth. Lalu saya akan create yang terakhir itu adalah billing depth. Create. Oke, kita sudah mempunyai 3 buah email baru ya. Kita akan membuat sebuah rule di prosesornya yang tadi saya bilang. Oke. Kita akan buat condition email ini. Oke, saya akan bilang sales step. Oke, kalau dia submit ke sales step, maka email dari sales step yang akan reply email tersebut, submit question tersebut. Oke, ini recipient email, saya pilih email, jadi dia akan secara otomatis apapun yang saya isi di halaman submit question, Kadena Form akan mengambil email tersebut. Oke, ini kondisinya adalah use apabila department adalah sales. Oke, department adalah sales. Save form. Kita add autoresponder yang berikutnya. Ini kita katakan technical depth pelajar WP. Saya copy di sini. Biar lebih mudah. Oke, ini sama aja. Pengirim. Email. Tag tab ya, contoh ini. Oke, kondisinya kita kasih use at rule if department is technical. Kita balikan ke tadi yang sales. Ini saya mau tambahkan adalah sales depth. Oke,
kita add yang ketiga, prosesor yang ketiga, autoresponder juga. Billing depth, belajar WP. Ini saya copy lagi di sini. Oke. Mengirim. Oke, kalau nggak saya kasih nama aja di sini. Lalu ini adalah email. Jadi otomatis ambil namanya. Use atro if department is billing. Oke, tadi saya coba tambahkan billing depth. Oke, saya balik yang ke tadi ke tag depth. Ini juga saya ganti aja menjadi nama biar lebih gampang. Lalu ini adalah nama. Oke, thank you. Saya copy lagi. Email subjeknya ini juga. Email subjeknya thank you. Oke, save form. Oke, mari kita coba. Katakanlah ini saya katakan namanya Layong 02 ya. Lalu ini pengirim, departemennya saya mau ke sales, test sales, submit. Oke, kita lihat sales department belajar WP. Oke teman-teman, detail, add. Sales department add belajar WP intek.it. Jadi udah sistem sudah bisa memilah kalau di submit questionnya ke sales department, dia dari sales department yang akan mengirim email responder balik ke si pengirim. Oke, kita coba submit question lagi. Kita mau coba masuk ke Layong 03 pengirim billing ya, tes billing. Oke, kita submit. Oke, kita lihat billing department belajar WP sudah berubah ya teman-teman ya. Oke, kita lihat masuk ke emailnya billing. Oh, oke. Dia tidak ada karena email notification semua akan dikirim ke penerima. Jadi kalau kita masuk ke email penerima tadi, nah ini test sales, yang terakhir adalah test billing. Jadi ini sudah masuk ya teman-teman. Oke, sesi terakhir kita akan membuat lebih kompleks lagi menggunakan condition. Kita akan membuat satu kondisi di mana bila department sales dipilih, dia akan muncul sub department dari department tersebut. Oke, kita akan ini contoh. Saya akan naikkan ke sini. Lalu saya akan tambahkan drop down list. Ini adalah sales depth, sub depth, sales sub depth ya, udah masuk. Ini kita kasih option misalnya sales 01, lalu sales 02. Oke, ini saya save form. Pada saat kita lihat, nah teman-teman, ini masih muncul nih sales sub depth ini. Kita mau kalau kita klik sales sub depth ini baru muncul. Caranya bagaimana teman-teman? Caranya seperti ini.
klik pada condition, kita klik new condition, kita kasih nama misalnya sales subdebt, kita enter, kita muncul, pilih tipenya. Jadi cara bacanya seperti ini, teman-teman. Jalankan kondisi ini untuk muncul dengan row bila departmentnya adalah sales. Oke, yang dimunculin apa? Sales subdebt. Kita klik di sini. Kita save form ya. Oke, ini sudah tersave. Kalau teman-teman balik ke layout, kalau teman-teman lihat di bagian sales subdebt, itu sudah ada bagian condition itu terisi dengan rule-nya sales subdebt di condition. Nah, namanya sama ya teman-teman ya. Oke, kita save form, lalu kita refresh. Oke, saya coba. Nah, teman-teman lihat sales subdebt-nya tidak muncul, tapi begitu saya klik sales, ini baru muncul teman-teman. Dan ini pilihannya ada sales 1 dan sales 02. Tapi kalau begitu saya pilih technical, dia hilang teman-teman. Itu gunanya condition. Kita bisa memanipulasi objek yang ada di dalam layout ini dengan kondisi yang kita inginkan. Satu hal lagi yang penting teman-teman, pada saat kita ingin melihat entry dari keseluruhan submit form question tadi itu teman-teman, selain kita dapat email pemberitahuan dari si Kadera Form melalui WordPress, kita juga bisa melihat dari entries pada form tersebut. Jadi kita bisa lihat dari misalnya kita klik di Kadera Form, kalau kita klik submit question, kita hover aja begini, kita di samping sini kita lihat ada tulisan 1. Ini tadi barusan saya buat satu record submit question. Nah, teman-teman bisa lihat entries-nya. Ini adalah list entries yang diisi oleh pengunjung. List ini akan hilang apabila teman-teman desainnya diubah. Dia akan dikosongkan kembali sesuai dengan field desain yang baru. Jadi teman-teman harus hati-hati begitu nanti teman-teman ingin desain form baru, lebih baik ini bisa diambil dulu datanya, diekspor. Oke, contoh ekspornya adalah export. Katakanlah saya gini, export all ke mana? Save file. Misalnya saya mau ke Excel. Oke, ini udah masuk sini, submit question.csv, opening. Teman-teman lihat, datanya semua sudah masuk. Jadi teman-teman tidak kehilangan data.